Berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi dengan NIM 3320250115. Saya Nindya Putri dengan NIM 3320250114. Dan saya Jessica Rahmanini dengan NIM 3320250008. Nah, di video kali ini kita bakal cerita-cerita sedikit mengenai perbedaan mahasiswa, anak kos, dan mahasiswa yang masih tinggal sama orang tua. Betul. Dimulai dari Jessica dulu nih. Ya, Dia kan soalnya anak kos yang merasakan perbedaannya mungkin di masa SMA dia dan sekarang. Kan saya anak kos ya di sini. Nah, di sini mungkin sebagai anak kos ini banyak mendapatkan perubahan. Nah, berawal dari masuknya ke Universitas Muhammadiyah. Oke. Nah, dari segi apa? Yang terutama dari segi kemandirian. Nah, di sini kita sebagai anak kos itu pandai-pandai dalam manajemen waktu. Seperti kalau pagi itu kita tuh harus bangun pagi-pagi. Nah, di sini kan kalau kita diam dengan orang tua, mungkin kalau kita nggak bangun pasti dibangunin. Nah, kalau kita anak kos, ya kita harus bangun sendiri. Itu bedanya mungkin yang pertama. Itu nggak? Ya, cuma kayak nggak seluruh anak tuh mungkin yang masih bergantung orang tua. Ada juga yang kayak misalkan bangun tuh dia mandiri, misalkan kayak Sendiri. udah aktivitas kebiasaan sehari-hari dia tuh memang bangun Pagi, siang. sendiri. Misalkan mungkin aktivitasnya sama seperti kayak anak kos ya nih. Iya. Kamu merasakan kan perbedaannya Iya. kayak kalau anak kos itu dia juga merasakan kamu masuk sendiri ya pagi. Iya. Terus kayak Anin misalkan tinggal sama orang tua tapi dia masih bisa nyiapin sarapan sendiri. Beda sama aku tuh, kalau aku kayak misalkan pagi-pagi tuh masih bergantungan sama orang tua karena aku pagi-pagi mungkin sarapan udah disiapin segala macam, tinggal berangkat kuliah aja. Mungkin itu perbedaan yang utama. Terus kayak misalkan apalagi nih? Di sisi lainnya juga kita mungkin anak kos ini merasa kesepian. Kan kesepian itu seperti kan kalian yang dia masih dengan orang tua kalian kan masih berkumpul dengan orang tua. Nah, kami sebagai anak kos mungkin satu kali dalam sebulan bisa pulang, itu bisa bertemu dengan orang tua. Nah, jadi di sini juga kami jauh dari orang tua, mungkin merasa kesepian. Kalau aku walaupun tinggal sama orang tua ya tetap kesepian. Ya normalnya anak. Karena aku introvert ya. Ya, jadi cuman main game gitu. Itu perbedaannya. Kalau dari segi aku nggak ngerasa kesepian karena alhamdulillah orang tua aku ngeluangin waktu buat kalau misalkan kayak cerita-cerita tentang keseharian yang Nanya-nanya. ya Dan juga yang saya rasakan ya dari anak kos ini, yang ada juga kalau tentang pergi kuliah gimana nih kalian? Kalau misalkan belum pulang ke kos tuh masih dicariin orang tua nggak? Kalau misalkan kayak ditanya nih ngapain aja nih hari ini di kos atau enggak? Masih nggak berkomunikasi sama orang tua Masih. dari jauh? tapi nggak sering sih, karena saya tuh bukannya nggak rindu dengan orang tua ya, tapi saya tuh orangnya mungkin kalau di rumah pun dari SMA itu saya tuh jarang ada di rumah. Seperti kan saya itu dari SMA itu aktif dengan organisasi. Nah, di sini tuh saya tuh pulang mungkin dari jam 12 kan saya sekolah. Nah, dari jam 12 itu saya sampai jam 5 sekolahnya. Nah, di situ pulang sekolah saya bersiap-siap lagi untuk mengaji. Jadi waktu saya di rumah itu sedikit. Jadi terus kalau malam-malam itu mungkin ada juga rapat untuk organisasi. Nah, di situ saya jarang juga bertemu dengan orang tua. Jadi kedekatan saya dengan orang tua itu dekat, tapi nggak sedekat orang lain mungkin. Karena saya tersibuk, ya tersibuk. Kayak gitu dong. Sedih ya, sedih guys. Nah, ngomong-ngomong tadi Jessica ngomong seputar bentar.
Nah, bicara tentang Jessica anak kos, aku sebenarnya penasaran karena kan kita di sini juga berteman kan baru kan, soalnya kami juga pindahan dari universitas lama. Di sini juga kami belum mengenal lebih dalam kayak gimana, Sesama lain. dari mana asal Jessica. Kita kan nggak tahu. Aku tahunya Jessica tuh tinggal di Palembang tuh. Aku pikir masih sama orang tua, ternyata enggak ya. Iya, Mbak. Jadi kamu ngekosnya di mana, Jess? Saya kosnya di belakang universitas ini lah. Masih di sekitar Muhammadiyah sini ya. Kalau boleh tahu sejauh apa sih, Jess, dari area kampus ini ke rumah kamu yang asli? Kalau untuk area kampus ke rumah aku sendiri itu lumayan jauh. Aku itu tinggalnya di Ogan Ilir. Nama desanya itu Sri Kembang. Nah, kalau dari universitas ini ke tempat aku itu mungkin 2 jaman. Nah, Kurang lebih 2 jam ya. jadi orang tua aku tidak mengizinkan untuk aku PP atau pulang ke rumah. Nah, di sini aku disarankan orang tua aku untuk ngekos. Jadi aku sebagai anak kan harus menaati orang tua. Nah, juga kan itu untuk keselamatan saya. Jadi kan kalau perjalanan jauh itu kan mungkin ada macet, terus jalan juga ramai, takut ada kecelakaan. Nah, mungkin itu orang tua aku mengizinkan aku untuk ngekos. Kalau jauh saja begitu kan. Ternyata jauh rumahmu dari kampus ini. Nggak jauh. Kita Sumatera ya. Kalau kamu nih? Kalau aku jauh juga, tapi aku lebih milih PP karena orangnya tuh lah terbiasa. Jalan jauh. Iya, lah terbiasa sekolah tuh jarak jauh. Jadi kalau nak ngekos tuh takut juga, kayak takut nambah. Terlalu luas Iya, pergaulannya, terlalu gitu. luas. Overthinking ya, Iya. kayak istilahnya. Kalau boleh tahu sejauh apa sih, Nin? Karena juga aku udah tahu kan sebelumnya Anin sama Jessica nih lebih dalam kayak di mana rumahnya. Sejauh apa sih? Universitas ini tuh nggak tahu. Sekitaran 1 jam. Satu di daerah mana tuh, Nin? Daerah KM 18 Oh, Sukamoro. jauh. Iya. Di situ tuh yang kayak banyak pabrik itu kan? Iya, yang Jadi banyak kamu pabrik. memberanikan diri untuk PP Dari universitas ini ke dari tempat kamu. Dari Pelaju ke KM 18 itu lumayan jauh kan. Terus itu juga sepengetahuan aku itu kayak bis-bis besar yang kayak truk-truk. Di situ banyak pabrik juga kan? Iya, banyak. Oh, jadi kamu berani nih Iya, PP. berani. Oh. Kalau Jessica kan kayak itu lintas Sumatera ya, Jess. Jadi masih better lah ya, nggak sepadat Anin. Karena setahu aku ya rumah Anin ini kayak di arah KM 18 kan. Iya. Itu tuh banyak pabrik besar gitu kan. Banyak pabrik. Oh, jadi hebat ya guys, Anin PP. Itu kurang lebih berapa jam nih? 1 jam. Dan cuman kalau macet 1,5 jam. Semangat ya Nin. Jadi guys, dari podcast ini kita tuh juga baru tahu kalau asal usul rumah kita tuh di mana aja. Kalau aku kan kayak masih tinggal di Palembang, terus cuma di deket-deket daerah sini. Di arah mananya kalau sekitar Palembang sini? Oh aku? Iya. Kalau untuk aku sih daerah rumah aku di sekitar Musi 6. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi nggak sejauh kalian. Kayak aku masih bisa PP. Soalnya kurang lebih perjalanan dari rumah ke sini tuh kayak 20 menit kurang lebih. Iya udah sampai. Jadi itu guys perbedaannya. Ya, betul. Ternyata alasan mereka ngekos ini, alasan si Jessica ngekos ini karena jauh. Jauh jaraknya. Kalau Anin lebih milih PP ya. Karena terbiasa dari waktu SMK. Oke, berarti SMK kamu juga jauh ya dulu? Ya, setengah jam. Oh, setengah jam. Lebih jauh lagi. Jauh lagi guys. Jadi Anin ini kayak mungkin Rosi di jalan. Jadi dia, ya kan? Jadi kamu lebih milih PP. Betul. Sebenarnya kamu tuh dari hati kamu tuh ada nggak sih Nin? Ingin ngekos. Iya, pengen ngekos atau gimana? Ini sih. Oh pengen. Cuma Cuman Orang tua ya, tidak iya, mengizinkan. tidak mengizinkan. kalau aku ngekos itu kayak mustahil banget ya guys. Soalnya Jaraknya rumah aku- dekat. jarak aku dekat. 20 menit. Terus kayak kalau aku ngekos di sini aku ngapain? Nanti buang-buang duit aja, ya kan? Bener kan? Lumayan.
Yes, buang-buang money. Oh, iya, alasan kalian pilih kuliah di sini kenapa nih? Mungkin kalau aku sih karena aku kan udah dari SD, MTS dan Alia di Muhammadiyah. Nah, Oh, jadi kamu dari kecil tuh Muhammadiyah terus ya, Jas? Berarti dari lahir tuh Muhammadiyah. nggak dari lahir loh. Oh, jadi kamu cuma sekolahnya aja Muhammadiyah. Tapi saya kalau untuk Lebaran saya ikut Muhammadiyah karena saya sudah terbiasa dari kecil dari SD. Nah, jadi saya melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah juga. So ya guys, disclaimer di sini nih kita bikin videonya di luar kayak di Musola. Iya, jadi mohon maaf kalau suaranya berisik. Nah, kalau alasan Di sini saya ingin bertanya juga kepada kalian, kenapa sih kalian masuk ke Universitas Muhammadiyah Palembang? Kan mungkin di antara kalian berdua ada yang sekolah di negeri atau sekolah-sekolah lain yang unggul. Nah, di sini kenapa sih alasan kalian di sini kuliah di sini? Nah, jadi alasan kita berdua itu karena kita kan pindahan nih sebelumnya dari kampus yang sama, tapi kayak dari kampus kemarin tuh kita belum sedekat ini, jadi baru kenal deket tuh gara-gara ngurus pindahan ke sini. Kenapa kita pindah ke sini? Karena kebijakan dari LLDP itu siswa yang KIP, terutama KIP itu wajib dipindahkan karena mungkin di universitas itu apa ini? Kalau untuk di universitas apa itu kurang tahu ya. Kurang tahu juga kan. Kurang jelas. Intinya kita tuh dipindahkan ke sini. Kita juga nggak ada pilihan nih. Iya, selain itu tidak ada pilihan lain. Kalau ada Muhammadiyah. Kalau fakultas lain tuh banyak pilihannya, kayak yang ada ke apa? Contohnya nih ke Bala Putra Dewa ya. Pilihannya tuh banyak random. Kalau Bina Dharma, kalau matematika ini cuma ada di Muhammadiyah karena setara akreditasinya itu Unggul sekarang. itu juga. Nah, kita kan udah cerita nih dari mana asal kami sebenarnya, ya kan? Sebenarnya asal kami. Terus aku mau nanya lagi, balik lagi nih ke masa SMA. Kalau Jessica, SMA-nya di dekat rumah atau kayak Anin? Kalau Anin kan katanya jauh ya, sekitar 30 menit. Nah, kalau Jessica tuh sejauh apa sih? Mungkin 10 menit sudah nyampe. Oh, dekat rumah ya. Terus saya juga kalau sekolah waktu SMA itu jalan kaki karena deket. Karena kebanyakan sih kalau sekolah itu banyak yang jalan kaki. Mungkin ada sebagian dari anak-anak itu yang pakai motor. Itu oleh karena jalannya jauh. Kalau Anin tuh kan jauh ya jaraknya. Kalau Anin kan jauh. Oh, kalau aku sih mungkin dari kecil tuh kebiasa sekolahnya di dekat-dekat rumah ya. Baru SMA dan kuliah ini aku yang agak lumayan sedikit jauh karena harus pakai motor kan, harus pakai kendaraan. Kalau aku di SMA itu kayak sekitar 15 menit udah sampai kalau nggak macet. Enggak, naik motor. Karena aku tuh dari Tabung ke Bukit itu lumayan jauh. Jadi naik motor. Kayak kalau jalan tuh nggak memungkinkan banget ya. Karena kan masuk sekolah tuh jam berapa sih sekarang? Jam 7.30 ya? 7.30 kan udah harus di sekolah. Jadi kayak kalau aku mau jalan dari rumah jam berapa dong aku pergi? Tuh jam berapa aku bangun? Jam 5. Tidak mungkin. Karena nggak bakal sampai guys. Itu kayak sekitar 5 km mungkin. 5 km tuh jauh gak sih? Jauh. Jauh ya? Jauh gak? Kira-kira? Ya seperti itu. Mungkin. Nah, mungkin seperti itulah ya guys. Terus apa lagi nih ya Bu? Kita bahas. Ada nggak sih guys perbedaannya kayak kalau misalkan dari segi Makin kata dengan orang tua. Bukan. Kalau bentar, bentar deh. Tuh. Kalau dari kamu ada nggak sih guys kayak misalkan perbedaannya di sekolah dulu sama ulang ya? Nah terus kayak kalau di SMA dulu kan kalau kita kan suka bajunya kan masih dicuciin orang tua. Kalau kalian tuh gimana? Apa emang mandiri dari kecil atau gimana tuh? kalau masalah beres-beres seperti mencuci, cuci baju itu sudah kebiasaan saya ya di rumah. Salah satunya untuk membantu orang tua.
Tapi kalau dari segi kedekatan dengan orang tua mungkin dekat, tapi nggak sedekat itu karena aku itu kesibukan dengan sekolah terus organisasi juga. Kan aku itu kan sekolahnya agak siang ya, siang seperti jam 12 sampai sore jam 5. Nah, pulang dari sekolah aku juga siap-siap untuk mengaji dari jam 6 sampai jam 8-an. Nah, terus mungkin keseharian aku juga kebanyakan seperti rapat organisasi kan Oh, aku sibuk ya? Iya, disibukkan dengan organisasi. Sibuk dia guys. Nah, Jadi- kalau kamu gimana? Kalau aku ya seperti layaknya anak manja pada umumnya ya teman-teman semuanya. Jadi aku Manja. Iya, jadi aku masih apa-apa tuh masih bergantung sama orang tua teman-teman. Jadi kayak kalau sama Jessica kan dia udah sibuk nih dari SMA ya, udah sibuk banget sama kegiatan-kegiatan. Kalau aku tuh kegiatan tuh dibatasin guys. Kalau misalkan kayak ada kegiatan tuh harus karena kayak menurut orang tua aku tuh jangan terlalu banyak kegiatan. Iya, karena takutnya nanti kan nggak fokus sama pembelajaran nih gitu. Kalau Ani gimana nih? Tadi gimana? Kalau aku dari apa nih? Sibuk Ani? Sibuk sama kegiatan sama tua. Kalau aku kesibukan tuh jarang sibuk, cuman sibuk waktu ekskul kayak futsal atau pasti gitu. Oh my god guys, Ani futsal. Iya. Aku bisa pas skip plot twist banget nih guys. Ternyata dia, makanya itu Itu tangannya dari sebenarnya. Terus tuh juga kalau malam tuh kegiatannya nggak ada kegiatan, paling cuman main game, gitu-gitu aja. Suka game. Dari kesibukan kalian tadi nih, kalian masih nggak sih kayak kalau misalkan di rumah tuh di vlog mungkin sama orang tua atau nggak? Karena sibuk tadi atau gimana? Kalau aku nggak, karena dari kecil sampai SMK, lulus SMK itu nggak pernah ikut orang tua, jadi ikutnya nenek. Jadi mau pulang pun ya sesempatnya aja kalau ada waktu. Oh, jadi kamu tinggal sama nenek? Dari kamu ya? Ya dari kecil. Kalau sekarang tinggal sama orang tua. Ternyata plot twistnya Anin. Kalau dari Jessica gimana? Kalau aku mungkin sering ditanyain oleh orang tua, waktu di rumahnya nggak ada, katanya mau kemana. Kalau aku kan kayak ikut rapat itu ya, selalu ditanya mau kemana, rapat, kata aku nggak ada waktu di rumah, kata orang tua aku. Tapi sorry ya guys kalau nggak kedengeran, soalnya kita ini juga di tempat umum. Banyak orang yang masuk, keluar masuk. Orang yang keluar masuk. Apa lagi ya? Untuk Jessica kan Ya, banyak mengikuti organisasi. Itu kalau boleh tahu organisasi apa aja? Kak, kalau di sekolah aku tuh kan aku sekolah di Muhammadiyah ya. Nah, di situ tuh pas SMA itu aku ikut. Nah, salah satunya Muhadharah. Muhadharah itu adalah kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami, itu wajib diikuti. Yang kedua itu tapak suci. Tapak suci ini adalah kegiatan Pancasilat. Nah, yang ketiga pramuka. Nah, di sini pasti sekolah-sekolah kalian ada juga kan namanya pramuka. Betul kan? Enggak ada pramuka. Ada. Oh, di kamu ada ya? Ada. Oh. Nah, yang keempat itu IPM. Apa tuh IPM? IPM itu adalah ikatan pelajar Muhammadiyah. Nah, kan kalau kita di universitas ini yaitu namanya IMM. IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi kamu lanjut ya dari Kan waktu Tinggal lanjut, ya. Aku di universitas ini juga ikut kegiatan IMM tersebut. Kalau Dewi ikut organisasi apa nih? kalau aku di SMA sih sedikit ya, nggak se ekstrovert waktu kuliah ini ya. Jadi karena aku tuh SMA dulu bener-bener nge-spend time aku buat teman-teman aku. Jadi kayak kalau aku tuh fokus ke organisasi,
mungkin aku sedikit kenang-kenangannya, cuma banyak di organisasi aku. Kalau aku tuh milihnya kayak spend waktu sama teman-teman, kayak misalkan nongkrong, ngabisin waktu yang kayak gitu toh bareng teman-teman, sharing-sharing gitu. Aku sempet sih ikut cuma satu organisasi, ya beberapa organisasi yang aku ikutin dari awal sampai akhir itu, yang terutama olahraga ya, karena kan kita ini kan kayak remaja-remaja umum yang ingin sehat. Jadi aku ikut organisasi badminton guys. Nah jadi adalah sedikit olahraganya, nggak cuma nongkrong aja, cuma main gitu ya. Nah karena aku nyesel mungkin, karena dulu tuh kayak kalau nggak ikut organisasi tuh mungkin pergaulan aku tuh sedikit ya. Karena di organisasi itulah kita memperbanyak pergaulan. Aku tuh salahnya dulu malah milih nge-spend waktu buat teman-teman. Itu sebenarnya nggak salah sih guys. Itu tuh kayak suatu pilihan yang mungkin untuk aku dan teman-teman nanti di masa tuanya itu banyak cerita-cerita, banyak kenang-kenangan. Kalau misalkan aku gitu. Nah tapi aku nggak cuma nge-stuck di situ aja guys. Jadi aku di kuliah ini lumayan banyak lah ikut organisasi yang kayak misalkan tapi organisasinya bukan yang kayak cuma nama aja ya guys. Aku ikut yang lumayan aktif. Ikutnya organisasi yang di luar kampus atau dalam kampus ini? Kalau di dalam kampus kita kan baru ya di sini ya. Kalau aku sih di dalam kampus ini belum ada ya guys. Soalnya aku juga belum nge-explore, nggak yang kayak teman-teman di kampus tuh. Soalnya kita kan juga pindahan kan ini ya di sini ya. Kita tuh pindahan. Jadi aku tuh udah nge-stop di kampus lama aku, tapi di kampus lama aku tuh bukan organisasi dari kampus ikutnya, kayak organisasi luar yang kayak itu. Kayak contohnya tuh GMNI. Tahu nggak kalian GMNI? Aku jelasin ya guys di sini ya guys. GMNI itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kalau kalian tertarik ikut, nanti bisa join sama aku ya teman-teman semuanya. Nah, mau dijelasin nggak nih? Boleh tuh. Jadi kayak organisasi itu tuh Gerakan Mahasiswa Indonesia, kayak misalkan nggak nge-stuck di situ aja. Harus ada perkembangan. Harus ada perkembangan lagi. Iya benar banget. Terus juga aku ada ikut satu lagi. Tapi ini baru ya. Semoga kita berdoa aja. Ya Allah, semoga Dewi diterima di organisasi Teras Amal. Amin. Wow, Teras Amal. Iya, berbagi. Iya, itu juga nggak nge-stuck di berbagi. Itu juga kayak berbagi amal, kayak kita tuh membantu orang-orang yang susah gitu loh guys. Iya benar. Aku sebenarnya pengen sih ikutin organisasi di kampus ini, cuma kayak belum ada yang tepat mungkin. Terus juga karena kita pindahan kan, mungkin mereka udah tutup pendaftaran. Iya, jadi sayangnya tutup. Next kak, coba tahun depan ya. Kalau kamu udah sempet belum nih ikut organisasi di sini apa saja? IMM. Oh, kamu ikut IMM? Iya. Waktu itu kan kita adik-adik bareng. Yang 3 hari 3 malam. Oh, kamu ikut? Iya, adik-adik. Ngapain aja tuh di IMM? Di IMM itu IMM. pas di adanya itu diajari untuk yang terutama kan kami itu mendengar materi-materi. Nah, dan juga di sisi lain kami ikut diajari juga, kami banyak mendapatkan ilmu. Yang terutamanya kami di sini tuh diajari untuk yang pertama kan kami itu mendengar materi-materi. Nah, dan juga di sisi lain kami ikut diajari juga, kami banyak mendapatkan ilmu. Yang terutamanya kami di sini tuh diajari untuk berani menyampaikan pendapat kami kepada orang lain. Iya, jadi dituntut harus bisa berbicara di depan orang banyak. Jadi dituntut harus extrovert. Iya, Harus bisa ngomong. Kamu senang nggak nih ikut organisasi di sini? Ya,
kamu kan anak baru nih di sini sama nih. Kalau aku kan temennya mungkin nge-stuck cuma di teman kelas itu aja. Kalau di luar-luar tuh mungkin kayak ada mungkin teman-teman SMA aku dulu, cuma nggak sedekat itu karena kan juga beda fakultas ya. Kalau kamu kan di sini udah lumayan nge-explore ya, Explore. udah nggak sih kayaknya. Kalau Kalau aku sih jangan ditanya lagi. Kalau aku sedikit, baru sedikit. Jadi temannya tuh ya masih teman-teman kelas. Soalnya kalau di luar fakultas tuh mungkin belum. Belum dan paling akrab. tambahan teman-teman organisasi ya kan Iya, ya. betul. Itu pun kenal ya sekali lewat. Nah, gitu. Ini juga guys, kita nih baru lumayan deket dan ngobrol sepanjang ini nih cuma gara-gara tugas Pak Tugas Wendy. Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy karena apa? Karena tugas Tugas Bapak sekali ya. Karena tugas jadi Bapak bisa kami bisa berkomunikasi. satu sama lain. jadi kita tahu kan satu sama lain background kita Iya, gimana. jarak kita juga. Ternyata tuh Ani ini gini, ternyata si Jessica tuh gini, dan aku juga Terus mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Thank you sudah nonton sampai habis. Walaupun ini pembicaraan kita bahasanya sangat amat tercampur. Mohon maaf ya Karena kami sebesar-besarnya. beda bahasa. Ya. Ya, udah bahasa. Banyak yang kami gunakan seperti mungkin ada juga bahasa Indonesia, juga bahasa ibu atau bahasa daerah kami masing-masing. Sudah guys. Kalau dia Jawa. oh iya, dia Jawa, Palembang, Pabung Ori. Oh, ngerti. Yes. Bye bye semuanya.